ibu-ibu semuanya, Mbak, ya, di sekolah kami dan ya seperti ini keadaannya ya sudah 2 tahun hampir 2 tahun memang pandemi, jadi kami sedikit-sedikit untuk berbenah diri walaupun belum maksimal betul Ibu ya, kami masih berbenah ya sedikit-sedikit untuk membenahi sekolah kami. Dan mudah-mudahan dengan acara ini nanti kita bisa mendapatkan hasil ilmu yang sangat bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri, ya, untuk keluarga kita, untuk lingkungan yang ada di sekitar kita pastinya. Sambil menumpang ini ya Ibu ya, kita bicara mungkin ada beberapa guru yang tidak hadir, tidak apa-apa. Mudah-mudahan yang tidak hadir segera bergabung dengan kita, ya, bergabung dengan kita, dan mungkin ada yang sedang kurang sehat segera disehatkan badannya. Ya. Perlu saya menginformasikan saja Bapak Ibu, numpang ya Ibu acara ya. Iya, karena kita sedang akan mengadakan PKKS, mohon juga itu ditindaklanjuti untuk PKKS-nya, tugasnya sebagai apa, di polis berapa, segera diinginkan ya, dilaporkan ke koordinatornya, karena kalau bisa besok kita selesaikan ya. Akreditasi, ya. Karena dari pagi Bu belum full nih. Ya udah ditungguin banyak banget ini juga. Iya. Ya, untuk akreditasi segera dipersiapkan. Kalau bisa besok, kalaupun ada kendala segera dikoordinasikan dengan koordinatornya biar nanti segera bisa diselesaikan kita bersama-sama. Dan untuk sebagai guru mata pelajaran, Bapak Ibu bisa nyicil untuk mungkin raportnya nanti bisa Pak Panjang sampaikan ke Mas Prestu untuk raportnya diaktifkan ya, biar Bapak Ibu bisa untuk nilai PH1, PH2 dan lain sebagainya bisa nyicil gitu. Masih lama, tiba-tiba Bapak Ibu nanti tahu-tahu waktunya ya, seperti itu. Kelas 9 juga mudah-mudahan sudah siap ya, karena harus segera disampaikan laporan ke kelas 9 ya. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk waktu dekat ini mendapatkan gelar S1-nya yaitu bidang umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jakarta, dan untuk gelar S2 diperoleh dari Universitas Udayana yaitu Magister Ilmu Biomedi kekhususan kedokteran reproduksi, dan untuk gelar S3 yaitu Dokter of Philosophy atau PhD didapatkan dari Medical Science Kumamoto University Kumamoto, Jepang. Dan pada saat ini beliau memegang sebagai Kepala Departemen Mikrobiologi Kedokteran FKIK Unika Atmajaya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Biologi kedokteran. Oke, jadi untuk acara hari ini, untuk mengawali penyuluhan ini, kami akan mengadakan pretest dulu Ibu. Jadi bisa dilakukan secara online dengan cara dikatakan cepat ya. Nah, kalau misalnya remaja perempuan itu usianya itu 10 sampai 13, kalau laki-laki itu 13-15. Jadi ada yang namanya masa pubertas ya, itu masa di mana seseorang mengalami perubahan struktur tubuh dari anak-anak menjadi dewasa dan perubahan psikis ya. Kalau remaja perempuan dimulai usia 11-12, remaja laki-laki 13-14. Jadi mungkin Bapak Ibu suka lihat ya, kalau misalnya di sekolah itu anak perempuannya lebih tinggi-tinggi, lebih besar-besar, yang laki-laki kecil-kecil gitu ya. Jadi memang perbedaan pertumbuhannya itu ya, kalau yang perempuan itu lebih duluan daripada yang laki-laki ya. Jadi ini adalah usianya ya. Jadi kalau laki-laki memang lebih usianya lebih belakangan ya, tumbuh daripada yang perempuan ya. Ya, berikutnya. Jadi kalau remaja itu sebenarnya adalah masa transisi yang bisa dikatakan lumayan membingungkan ya, karena dari masa kanak-kanak dia sudah lewat masa kanak-kanak, tapi untuk masuk masa dewasa belum ya. Jadi dia di tengah-tengah ya. Nah, ini kalau bisa menurut WHO itu usia 12 sampai 24. Kalau Diankes itu 10 sampai 19 dan belum nikah. Kalau dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi itu usia 10 sampai 21 tahun ya. Kemudian kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak adalah seseorang yang belum berusia 18, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi ini adalah batasan-batasannya ya. Ya, berikutnya. Jadi kalau masa remaja itu ada beberapa fase ya. Ada yang fase awal, tengah, akhir ya. Kalau awal itu 10 sampai 12, tengah itu 13 sampai 15, kemudian akhir itu 16 sampai 19 ya. Masa remaja itu penting karena terjadi proses awal kematangan organ reproduksi. Ya, jadi maka itu dikatakan sebagai masa pubertas ya. Pubertas itu dari kata puberser yang berarti menjadi matang ya. Remaja atau adolesen berasal dari kata adolescent yang berarti dewasa. Ya, berikutnya. Jadi ini adalah beberapa ciri khas ya masa remaja awal ya. Itu dia lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas ya, kemudian lebih banyak memperhatikan badan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak ya. Jadi kalau bisa abstrak tuh istilahnya dia tuh bisa memikirkan sesuatu yang istilahnya apa ya namanya ya? Iya, jadi misalnya nih, kalau anak-anak itu dikasih boneka, dia kan tahu misalnya bonekanya itu dari orang tuanya. Itu adalah hal yang real. Tetapi kalau dia bisa berpikir abstrak, dia bisa melihat, oh ini boneka ini bisa nanti dia jadi istilahnya temen, jadi pasien-pasienan pada saat dia belajar jadi dokter-dokteran misalnya. Gitu. Jadi berpikir sesuatu yang sebenarnya imajinasi gitu ya, abstrak. Kemudian ciri khas yang remaja tengah itu mencari identitas diri, timbul keinginan untuk kencan ya. Kemudian mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan berkaya tentang aktivitas seks ya. Next. Kalau ciri khas tahap remaja akhir itu pengungkapan kebebasan diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra jasmani diri, dapat mewujudkan rasa cinta, mampu berpikir abstrak. Nah, kalau misalnya remaja itu terjadi perubahan fisik ya. Nah, perkembangan seksualnya itu sesuai dengan perkembangan hormon ya. Produksi hormon seks dikontrol oleh sistem saraf sentral ya, di bawah kontrol korteks cerebri, hipotalamus, yang mempengaruhi hipofisis anterior, ini daerah otak ya. Kemudian berubah waktu ke waktu, menyolok, tubuh menjadi tinggi, besar, tubuh bagian dalam, sehingga mampu untuk berfungsi reproduksi ya. Jadi perubahan kanak-kanak ke dewasa ini yang dikatakan sebagai pubertas ya. Nah ini mungkin kalau bisa perubahan fisik remaja ya, ini ada yang namanya tanda seks primer. Tanda seks primer itu adalah istilahnya utamanya ya. Utamanya itu kalau putri itu dia menstruasi, kalau laki-laki dia mimpi basah ya. Kemudian kalau bisa sekunder, kalau putra itu perubahan suara ya, jadi suaranya berat, kemudian besar gitu ya. Kemudian badannya juga mulai berotot, mulai tumbuh kumis gitu ya. Kemudian kalau putri itu pinggulnya ya melebar ya. Kemudian pertumbuhan payudara, rahim dan bagian tubuh lainnya. Kemudian juga ada perubahan kejiwaan ya. Perubahan emosi, perkembangan intelijensi. Kemudian dari segi reproduksi dia mulai ingin mencoba-coba. Nah ini yang berbahaya ya. Terus yang berikutnya, pubertas itu sekitar usia 12 sampai 16 tahun ya. Awal kalau misalnya ini dia pertumbuhan payudara ya, namanya telas, kemudian rambut kemaluan ya, pubas, kemudian rambut ketiak ya, kemudian saluran pengeluaran cervix. Jadi rahim bagian bawah ini adalah cervix ya. Nah, ini di bawah sini nih yang rongga ini adalah apa? Betul ya. Jadi ini saluran vagina, kemudian ini rahim bagian bawah ini adalah cervix. di situ jadi Ya.
kok mati? Kelainan itu ya manifestasinya itu adalah wajahnya wajah mongol gitu, seperti mongol gitu. Kalau kenapa nggak pilih jadi model kayak orang bule gitu ya? Nah, itu kita juga kurang tahu, tapi memang kalau misalnya itu karakter cirinya itu. Jadi itu kan yang tadi ada kelainan pada telur, ya kan? Harusnya 23 dari 24 berlebihan. Kalau misalnya kan kebanyakan itu kalau misalnya ibunya sudah terlalu berusia, resiko 35 ke atas. Nah itu kan kalau misalnya dia ibunya sudah menikah, umurnya 40-an baru melahirkan,